Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar hari ini ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat Pak Kahar. Bagaimana dengan semangatnya? Oh, semangat 45 Pak Kahar. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan pertemuan video kedua dengan membahas sesi cermat, meminjam dan menabung. Sebelum kita melanjutkan sesi ini, sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit bagaimana menjadi orang tua yang baik. Apakah ibu-ibu sekalian sudah menerapkan bagaimana cara agar menjadi orang tua yang baik? Sudah. Apa saja agar menjadi orang tua yang baik? Harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Selanjutnya apa lagi? Menghindari konflik di depan anak. Apa lagi? Melibatkan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Ya, serta bekerja sama dan menerapkan aturan bersama anak. Iya. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya, cermat, meminjam dan menabung. Ya. Sebelum meminjam, yang pertama sekali perlu kita lihat adalah tempat peminjaman. Kita juga harus berhati-hati memilih tempat peminjaman karena ada banyak sekali tempat peminjaman, ada yang perorangan dan juga lembaga. Apa yang harus dipilih ketika kita melakukan peminjaman? Apa? Yang pertama adalah kita lihat untuk apakah kita meminjam. Itu dulu diperhatikan Pak ya. Kita meminjam ketika menghadapi situasi sulit ataupun untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau kita meminjam untuk keinginan, ini ditunda dulu, kecuali pendapatan kita sudah meningkat dan banyak. Jadi kita melakukan peminjaman ini ketika situasi sulit dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya adalah apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang, sebelum meminjam? Ada. Apa itu? Menggunakan tabungan. Menggunakan tabungan. Apabila kita ingin melakukan peminjaman, terlebih dahulu kita melihat dulu ke belakang. Apakah kita mempunyai simpanan ataupun mempunyai tabungan? Kalau kita mempunyai tabungan, maka diurungkan dulu untuk meminjam. Iya. Kita menggunakan dulu Tabungan Pak tabungan ya. kita yang sudah kita simpan. Kemudian selanjutnya adalah berapa besar perlu kita meminjam. Ini harus kita lihat, ini harus kita sesuaikan peminjaman kita. Artinya bahwa kita melakukan peminjaman harus disesuaikan dengan pendapatan kita untuk mengembalikan yang sudah kita pinjam ataupun yang kita harus melihat kesanggupan kita untuk Bayar, membayarnya. Pak ya? Iya. Kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Ya, di sini kita harus sesuaikan waktu pengembalian. Sesuaikan waktu pengembalian peminjaman dengan pola pendapatan kita. Selanjutnya adalah kemanakah kita dapat meminjam. Jadi ini kita mencari ataupun melihat tempat-tempat peminjam yang ada. Kemudian kita harus mencari tempat meminjam yang mana pengembaliannya ataupun pembayarannya lebih mudah Pak ya. Lebih mudah dan paling murah di antara tempat-tempat peminjam yang lainnya. Kemudian ini ada tempat peminjamnya. Tempat meminjam sumbernya ada saudara kita, rentenir, kelompok, koperasi dan lain-lainnya. Nah, kita lihat di sini. Misalnya kita meminjam kepada saudara ataupun kerabat kita. Proses peminjamannya prosesnya cepat, mudah. Kadang-kadang perlu jaminan tidak perlu jaminan. Ada batas maksimal peminjamannya tidak, ada batasannya. Kemudian bunga dan totalnya ada.
kadang-kala tidak orang meminjam untuk membantu kita ataupun rendah. Kemudiannya cara pengembaliannya bisa disesuaikan. Nah, ini misalnya kita meminjam sama saudara ataupun kerabat, berbeda dengan koperasi, Bank pasar tuh bank Pak ya. pasar. Oh, kita dikuras tuh Pak. Nah, jadi ini disesuaikan sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Kita mencari tempat meminjam yang paling mudah untuk kita bayar dan yang paling murah. Nah, selain daripada itu, selain meminjam, kita juga harus menabung. Nah, ini ada satu cerita. Ini cerita tentang semut dan Jangkrik. Jadi semut ini setiap hari mereka bekerja menyimpan makanan tanpa bermalas-malasan. Jadi mereka mengumpulkan makanan. Ketika nanti tiba musim hujan ataupun musim mereka tidak bisa keluar dari sarangnya, mereka bisa memakan Makanan yang sudah disimpan. mereka kumpulkan. Nah, ini kemudian juga menabung ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Jika tiba waktu sulit, jika tiba kita nanti menghadapi situasi yang darurat, dengan adanya tabungan ini bisa membantu kehidupan keluarga kita. Ini ada beberapa tips untuk menabung. Yang pertama adalah menabung sangat penting untuk berjaga-jaga dan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian menabung ini tidak harus dalam bentuk yang banyak, tapi bagaimana juga ibu-ibu sekalian, menabung harus dengan disiplin. Harus dengan disiplin agar mencapai tujuan yang kita tentukan. Kemudian buatlah rencana menabung, serta menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Ini bisa kita lihat tempat menabung, sistem tempat menabung, rumah, celengan, sekolah anak, arisan, kelompok simpan pinjam PKK, koperasi, dan bank pasar. Ini bisa kita lihat misalnya kita simpan di rumah, lokasinya sangat mudah, setorannya tidak harus rutin, artinya kita harus disiplin. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, kalau keadaan darurat kita mempunyai tabungan di rumah bisa diambil secara tiba-tiba. Kemudian tidak ada biaya administrasi kalau kita tabung di rumah. Kemudian suku bunganya kita mendapatkan tidak karena kita tabungnya di rumah. Ada resiko tidak? Oh, itu lagi Pak ya, resiko dicuri ya. Resikonya ada, makanya kita harus berjaga-jaga. Kemudian juga menjaga keamanan di rumah daripada pencurian. Kemudian ini ada tempat di sekolah, begitu juga lokasinya mudah, setorannya tidak harus rutin. Umumnya hanya diambil di akhir semester tidak. Oh iya, susah ngambilnya Pak ya. Kemudian ada di arisan, kelompok simpan pinjam, koperasi. Ini ibu-ibu bisa ibu lihat. Nah, ini kan pada sebelum pertemuan tadi juga sudah kita bagikan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat rencana menabung. Rencana menabung ini untuk mencapai kesuksesan kita. Misalnya kita mempunyai tujuan menabung untuk pendidikan sekolah anak kita. Ini misalnya tujuan membayar uang pangkal SMA. Jumlahnya berapa? 2.400.000 rupiah. Lama menabungnya berapa lama? Lama menabungnya 2 tahun sama dengan 24 bulan. Jumlah yang harus ditabung sebesar berapa? Dalam per bulan Pak ya? Dalam per bulan. Oh, 100.000. Iya. Kalau dalam satu hari berapa untuk mencapai 100.000 rupiah ini? Di situ udah tertulis Pak, 3.300 berarti Pak ya. Untuk membayar uang pangkal sekolah anak SMA membutuhkan biaya 2.400.000 dalam satu bulan. Ini 100.000 rupiah selama 2 tahun, artinya 24 bulan
dalam per hari untuk mencapai 100.000 rupiah ini kita harus menabung dalam sehari 3.300 rupiah. Nah, kemudian kita lihat sedikit lagi. Jadi tempat menabung ini ada yang berbeda-beda. Seperti yang kita telah jelaskan tadi, bahwa ada bank, ada koperasi, kelompok simpan pinjam, arisan, sekolah anak. Jadi di sini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Sekian ibu-ibu sekalian, mungkin perjumpaan kita hari ini mengenai bagaimana cara kita cermat meminjam dan menabung. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.